Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dengan ketakwaan ini kita bisa merealisasikan rasa syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa syukur yang mendalam, kita akan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bersyukur yang Allah selalu tambah dan tambah kenikmatannya. Jadi rumusnya bertakwa, kemudian mampu merealisasikan syukur, dan pada akhirnya kita mendapatkan kenikmatan yang besar, kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti nabi akhir zaman, rasul akhir zaman, nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita mengikuti seluruh perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti seluruh sikap yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan menjadi hamba dengan derajat yang tinggi beserta dengan kemuliaan-kemuliaan sebagaimana yang kita harapkan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tentu sebagai seorang muslim kita merefleksikan diri, berpikir keras. Sudahkah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan benar? Sudahkah kita meneladani Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkannya? Refleksi itu tidak hanya kita lakukan pada saat bulan Rabiul Awal, tidak hanya pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, tetapi refleksi itu harus selalu dan kerap kita lakukan tiap detik pada jengkal kehidupan kita. Tiap detik kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar? Sudahkah kita memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana mestinya? Dan itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim jamaah sekalian. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, izinkan khatib menyampaikan sebuah risalah yang mulia, yaitu bagaimana bukti seorang muslim yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya cinta itu butuh kepada bukti. Seorang muslim yang mengatakan dirinya mencintai Rasulullah, mengatakan dirinya merindukan Rasulullah dan ingin bersanding dengannya pada hari akhirat nanti. Namun dalam keseharian justru dia menyelisihi seluruh sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Justru menentang apapun yang Rasulullah sampaikan, apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, maka sungguh orang tersebut memiliki pernyataan yang sia-sia. Karena rasa cinta tidak cukup diucapkan dengan lisan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Maka adapun bukti dari cinta kita kepada Rasulullah SAW, diantaranya yang pertama, seorang muslim yang mencintai Rasulullah pasti akan mengutamakan dan mendahulukan Rasulullah SAW. Ketika ada pendapat, ketika ada ucapan dari manusia yang bertentangan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, dia pasti mendahulukan perkataan Nabi SAW, mendahulukan sikap Nabi Muhammad SAW. Meskipun perkataan itu berasal dari pemuka agama, meskipun perkataan itu berasal dari orang-orang hebat. Karena di muka bumi ini hanya Nabi Muhammad SAW yang perkataannya tidak boleh kita tolak, yang perbuatannya tidak boleh kita bantah dan kita ingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah taala berfirman, demi Allah, dalam ayat ini Allah bersumpah atas namanya sendiri. Demi Allah, tidaklah dikatakan beriman, tidaklah dikatakan beriman sampai kalian menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemutus perkara atas segala sesuatu yang kalian perselisihkan. Dan kalian menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, menerima keputusan tersebut dengan ikhlas, tidak membantah, tidak mengingkari. Maka apapun yang Rasulullah SAW putuskan dalam sunnah-sunnahnya, apa yang Rasulullah SAW sampaikan, kerjakan. Wajib kita menerima dan mendahulukan, mengutamakan di atas pendapat orang lain. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian bukti cinta yang kedua kita kepada Rasulullah SAW adalah hendaknya kita memiliki adab yang baik kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antara adab yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita senantiasa berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit di muka bumi ini adalah orang yang apabila disebutkan namaku di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Padahal ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita mengucapkan salawat 1 kali, Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Maka dari itu, adab terbaik yang bisa kita tunjukkan ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita bersalawat dan mengucapkan salam. Arti salawat itu sendiri adalah berarti kita mendoakan, berharap agar Nabi Muhammad SAW memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan ittiba'
Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti seluruh apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak menolaknya, tidak membantahnya. Meskipun mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang berat, seperti memegang bara api, maka kita harus menempuhnya, karena ini adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, hendaknya kalian mengembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kesudahannya. Maka dalam setiap perkara kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus meneladani bagaimana Rasulullah SAW berucap, bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Sekali lagi, inilah konsekuensi kita sebagai orang Islam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita membela Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang yang mengejek, melecehkan Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita berada di garda terdepan untuk membelanya. Jika ada yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita membelanya dengan hujah-hujah yang jelas, dengan argumen-argumen yang benar. Karena ini adalah bentuk rasa cinta kita, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk sama-sama bersanding dengan Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad di surga nanti. Dan kita termasuk hambanya, termasuk umatnya, termasuk hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini. Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri." Begitu kata Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar, mengatakan kepada Umar, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Kata Rasulullah, "Tidak, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya engkau mencintai diriku, mencintai Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih daripada dirimu sendiri."
Kemudian Umar mengatakan, baik ya Rasulullah, pada saat ini, pada detik ini, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Mengapa demikian jamaah sekalian? Mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada diri kita sendiri? Karena diri kita sendiri seringkali mengajak kepada kedurhakaan. Jiwa kita dipenuhi hawa nafsu, mengajak kepada kemaksiatan, jalan kesesatan, jalan yang ditempuh oleh iblis. Kita tidak boleh mencintai diri kita melebihi kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengajak kita untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, mari sama-sama kita belajar untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi diri kita sendiri, tentunya dengan menegakkan sunnah-sunnahnya, dengan selalu berselawat kepadanya, dan juga membela Rasulullah SAW apabila ada sesuatu yang memang harus kita bela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiya hajat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.